selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Karena seperti biasa hari ini Rehana dan Nadila akan kembali menyapa Anda dengan menghadirkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik. Kita ada kabar apa aja nih, Rey? Nah, ini ada kabar menarik nih Nadila, karena hari ini pemirsa calon kepala daerah ataupun pemimpin ya di seluruh Indonesia ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Nanti kita akan hadirkan informasinya, tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa, di mana hari ini menjadi salah satu hari bersejarah pemirsa. Ya, dan kita juga akan melihat pidato dari Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta terpilih. Berikut pemirsa. Pak Teguh, tadi waktu dilantik, ketika dilantik saya nggak nangis, nggak apa-apa. Tapi begitu keluar, habis pelantikan ternyata yang menyambut saya dari Seskap itu semuanya keluar. Itu yang membuat saya malah terharu. Artinya apa yang kita tanam lah, termasuk tadi pasti saya berbeda diperlakukan dengan yang lain karena saya menjalin hubungan yang sangat baik dengan seluruh ketua umum, seluruh menteri yang ada. Inilah modal dasar kita, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Karena tadi Pak Teguh di ujung sudah baca pantun. Saya kalau nggak baca pantun rasanya nggak pas. Tapi nanti Pak Teguh ketika di paripurna saya akan serius menyampaikan apa yang akan saya lakukan bersama-sama tentunya dengan para pimpinan, para anggota fraksi yang ada. Pergi ke Senayan belajar memanah. Jangan lupa pemanasan agar tidak cedera. Kami datang ke Balai Kota memenuhi amanah, memimpin Jakarta menjadi kota global yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Merdeka! 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 Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebagai ucapan rasa syukur atas terselenggaranya acara hari ini dengan alhamdulillah lancar, mari bersama kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Lutfi Zawawi. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Jalibah li kulli khair, dafi'ah li kulli sar, hasilah li kulli maqsud, mani'ah li kulli bala, wa ila hadratin nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alayka anta kama asdayna ala nafsik. Falakal hamdu hatta ridata wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Waj'alna ya Allah minar rasidin. Waj'alna ya Allah minas syakirin. Waj'alna ya Allah minas sabirin. Waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faraztah
ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله فيسر أمورنا يا الله ونور قلوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang dipanjatkan dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Dan dengan demikian Bapak dan Ibu, selesai sudah rangkaian acara serah terima jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan periode tahun 2025-2030. Semoga dengan kepemimpinan yang baru Jakarta semakin berkembang pesat. Oke, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama itu adalah pidato perdana dari Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta baru. Dan tadi juga sudah ada momen serah terima jabatan. Lalu bagaimana antusiasme warga Jakarta menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami Iman Fajar yang sudah siap dengan laporannya. Iman, apakah ada acara khusus usai acara serah terima jabatan Gubernur Wakil Gubernur Jakarta ini? Ya, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, setelah tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana serah terima jabatan antara PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dan juga Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung beberapa saat yang lalu yang membuat Pramono Anung resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2025 hingga 2030. Dan beberapa saat lagi kita akan menyaksikan bagaimana PJ Gubernur Teguh Setiabudi ini akan diantar oleh Pramono Anung untuk kemudian meninggalkan di mana sini terdapat berbagai macam hiburan, ada panggung juga di sini pemirsa, dan juga ada wanita dari Jakarta yang menjajakan atau juga membagikan untuk para rakyat Jakarta yang datang ke Balai Kota. Dan tentunya ini akan masih berlangsung hingga sore ini. Juga menjadi dilantik selanjutnya di Balai Kota dan juga sekitar nanti seperti depan bersama dari kalian. Seperti itu. Baik. Apa momen nanti usai sertijab ini dilakukan? Terima kasih Iman untuk laporannya langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hari ini menjadi salah satu hari bersejarah dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden pagi tadi melantik secara serentak 961 kepala daerah beserta para wakil kepala daerah. Diawali kirap dengan tradisi militer dari Monas, para kepala daerah berbaris menuju Istana Kepresidenan, tempat pelantikan secara serentak dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Setibanya di halaman tengah istana, acara langsung dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan pembacaan kepres pelantikan gubernur dengan wakilnya, serta keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan bupati dengan wakilnya dan wali kota beserta wakilnya. Selanjutnya, Presiden membacakan pengambilan sumpah jabatan yang diikuti penandatanganan acara pelantikan. Penandatanganan ini dilakukan simbolis melalui 6 perwakilan kepala daerah. Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda, Wali Kota Singkawang Cahu Cuimi, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Wali Kota Manado Andre Anggo, dan Bupati Merauke Yosef Gebze. Setelah itu, Presiden menyematkan tanda pangkat jabatan kepala daerah kepada 6 perwakilan kepala daerah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai melantik 961 kepala daerah, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan. Dalam pengarahan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa para kepala daerah adalah abdi dan pelayan rakyat. Sehingga Presiden menuntut para kepala daerah untuk berjuang demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Presiden juga berharap para kepala daerah kuat digembleng dalam retret kepala daerah yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama
negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Jangan kemana-mana, strategi untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, program MBG ini disambut antusias dan kegembiraan luar biasa para murid di sekolah. Kegembiraan terpancar di wajah anak-anak di distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua yang menerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh Kitong Bisa Foundation Indonesia. Program ini diadakan di 4 sekolah di distrik Biak Timur dengan total 500 porsi makanan bergizi dibagikan kepada siswa-siswi. Orpa Rumansara, salah satu siswi SMPN 1 Biak Timur yang menunjukkan kebahagiaannya, juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo untuk program makan bergizi gratisnya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas makanan bergizi gratisnya bagi kami siswa SMP Negeri 1 Biak Timur. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak atas makanannya. Kami tetap semangat belajar. Bisa bayangkan dari 72 anak ini yang sarapan paling banyak 5 anak. Dengan adanya makanan bergizi ini kami sangat senang. Dandim 1708 BN Letkol Infanteri Marsen Sinaga juga ikut memantau jalannya kegiatan itu. Baginya kegiatan MBG sangat penting untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif untuk belajar. Sebelumnya, KBF Indonesia telah menjalankan program serupa di Papua yang menghasilkan peningkatan literasi anak-anak hingga 33% dalam waktu 3 bulan. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hasto datang didampingi jajaran kuasa hukumnya tiba di gedung KPK pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kalinya setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebenarnya KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan pra-peradilan lagi. Pemirsa, lantas seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Sudah ada rekan kami di gedung KPK, Atika Harap, yang akan mengabarkan untuk Anda. Atika, informasi apa yang Anda dapatkan dari sana? Silakan.
Ya Nadila dan juga pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan status tersangka dalam kasus dugaan suap yang menyangkut Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga melibatkan buronan KPK Harun Masiku dan dugaan kasus perintangan penyidikan. Tersangka Hasto Kristianto tadi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, didampingi oleh tim kuasa hukum dan juga beberapa kader PDI Perjuangan. Sebelum memasuki gedung KPK tadi, Hasto memberikan pernyataan kepada kami para awak media yang setidaknya ada 4 pernyataan yang Hasto sampaikan kepada kami. Di antaranya tadi Hasto menyampaikan bahwa adanya dugaan intimidasi terhadap saksi Agustiani Tio Fridelina. Kemudian Hasto juga menuding bahwa bukti yang digunakan dalam pemeriksaannya diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Lalu di pernyataan ketiga tadi Hasto menyatakan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum yang ia jalani. Dan terakhir tadi Hasto juga menyampaikan bahwa adanya kritik sistem peradilan yang menurut Hasto ini tidak adil dan dipenuhi kepentingan politik. Dan tadi pada saat kami para awak media menanyakan apakah nantinya Hasto ini ditahan begitu ya di KPK, apa yang menjadi pesan Hasto, yang mana tadi Hasto menyampaikan bahwa dia akan siap secara lahir dan batin jika nantinya terjadi penahanan terhadap dirinya, dan penahanan ini akan menjadi bagian dari perjuangan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Dan lebih lanjut tadi Hasto juga menyebutkan bahwa kasus yang menjeratnya ini tidak memiliki unsur kerugian negara. Ia juga menilai ada upaya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum yang ia hadapi dan menegaskan akan tetap menjalani pemeriksaan dengan baik. Sampai saat ini Rehana, Nadila dan juga pemirsa, Sekjen PDI Hasto Kristianto masih menjalani pemeriksaan keduanya oleh KPK, dan kami masih menunggu apa nanti hasil dari pemeriksaan kedua Hasto Kristianto oleh KPK. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Atika Harahap mengabarkan langsung dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, musisi legendaris Faris RM kembali ditangkap keempat kalinya oleh polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di tengah sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, penyanyi Agnes Monica Rabu siang bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kedatangan Agnes untuk membahas regulasi hak cipta setelah namanya terseret dalam gugatan yang dilayangkan komposer Ari Bias. Sosok penyanyi Agnes Mo atau Agnes Monica belakangan tengah menjadi sorotan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnes Mo bersalah karena membawakan lagu berjudul Bilang Saja tanpa izin dari penyanyinya Ari Bias. Akibat putusan hakim ini, Agnes Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Putusan ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan musisi dan juga penyanyi tanah air. Agnes Mo pun dikabarkan akan mengajukan kasasi atas putusan ini. Di tengah berbagai sorotan, Rabu siang kemarin Agnes Mo mendatangi kantor Kementerian Hukum di Jakarta Selatan. Menurut Agnes Mo, kedatangannya kali ini untuk berdiskusi soal Undang-Undang Hak Cipta. Agnes mengaku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari undang-undang, terutama soal hak cipta. Ia ingin mentaati regulasi yang mengatur profesinya. Percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama Pak Menteri, thank you banget Pak, udah menerima saya juga dengan untuk invitation-nya juga. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak, belajar
apa sih sebenarnya undang-undang itu, karena karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu, saya berdiri bersama undang-undang. Nah tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Setelah menerima kunjungan Agnes Mo, Menteri Hukum berjanji akan menampung berbagai masukan dan juga keresahan yang dirasakan Agnes Mo sebagai musisi dan juga penyanyi. Meminta banyak masukan, terutama karena beliau berpengalaman dan sudah meniti karir sejak lama sebagai penyanyi maupun pencipta lagu, dan juga punya pengalaman selama ini untuk berkarir di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Tentu menyangkut soal royalti dan hak-hak pencipta, musisi dan lain sebagainya yang harus dilindungi. Karena itu kita meminta masukan dari Mbak Agnes terkait dengan hal tersebut. Sebelum kasus ini bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sejumlah somasi yang dilayangkan oleh Ari Bias tak kunjung mendapat tanggapan dari pihak Agnes Mo. Hingga akhirnya hakim menjatuhkan sanksi berupa denda 1,5 miliar rupiah yang harus dibayar oleh Agnes Mo. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Pemirsa, musisi legendaris Faris RM kembali ditangkap keempat kalinya oleh polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Pemilik nama Faris Rustam Munaf itu ditangkap di Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti narkoba jenis ganja dan juga sabu. Musisi senior Faris Rustam Munaf kembali berurusan dengan pihak kepolisian setelah kedapatan memiliki narkoba. Penangkapan ini berawal dari diamankannya seorang pria berinisial ADK 46 tahun di kawasan Kemayoran dengan barang bukti paket narkoba jenis ganja yang akan dibawa ke pemesannya di kawasan Bandung, Jawa Barat. Petugas mengamankan Faris yang sedang menunggu pesanan narkoba jenis ganja dan sabu di sebuah agen travel di kawasan Dipati Ukur, Bandung, Jawa Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, kini status keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba oleh penyidik. Kemayoran, Jakarta Utara, diamankan satu orang berinisial ADK dengan barang bukti yang ada, yaitu ganja, yang diduga adalah ganja. Setelah dimintain keterangan, kemudian kita mendapatkan keterangan dari ADK, lanjut kita mendapatkan lagi ya satu orang yang diduga pesan barang yang didapat di ADK. Kemudian dari situ tim tindak Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari Sat Narkoba tim 3, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 mengembangkan ya di daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu kita mendapatkan titik terang bahwa adanya yang diinisial FRM ya yang diduga juga memesan barang yang ada dari ADK, diamankan. Kemudian diamankan di Kota Bandung. Seperti diketahui, Faris juga sebelumnya sudah 3 kali ditangkap dengan kasus yang sama di tahun 2007, 2015, dan 2018. Saat ini Faris masih menjalani pemeriksaan penyidik dan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kali ini musisi legendaris Faris RM tersandung kasus narkoba untuk keempat kalinya. Penangkapan ini menambah panjang keterlibatan Faris RM dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Musisi Faris RM jatuh di lubang yang sama.
4 kali ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika. Tahun 2007, penyanyi dan pencipta lagu Barcelona ini ditangkap di kawasan Radio Dalam Jakarta dengan barang bukti 1,5 linting ganja seberat 5 gram. 8 tahun kemudian, pada 6 Januari 2015, Faris RM kembali diciduk Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ditangkap, Faris tengah bermain gitar dengan lintingan ganja di asbak. Polisi juga menemukan 1 paket heroin di sakunya. Faris RM divonis 8 bulan penjara. 3 tahun setelah bebas, pelantun lagu Sakura ini kembali ditangkap 24 Agustus 2018 di Tangerang Selatan. Dari saku celananya, polisi menyita sabu seberat 0,9 gram. Setelah menggeledah rumah, polisi temukan 2 butir dumolit, 9 butir Xanax, dan alat isap sabu. Faris RM sempat jalani rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi. Kini, musisi legendaris itu tersandung kasus narkoba untuk keempat kalinya. Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Faris RM di pinggir jalan. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke kabar selanjutnya di mana Bill ini ada-ada aja ya. Sebuah video yang memperlihatkan prajurit TNI Angkatan Udara mencuci jet F-16 secara tradisional viral di negara asing. Menurut negara barat, standar mencuci pesawat terutama pesawat tempur seharusnya tidak secara tradisional melainkan menggunakan peralatan dan pakaian khusus. He's washing his car is actually washing an F-16, although fighter jets normally need to be washed with special suits and pressurized water. And this man Heran ya. Jadi video ini bikin heboh di kalangan bule negeri barat sana. Pengunggah video ini menyebutkan keheranan atas penanganan untuk perawatan pesawat tempur di Indonesia. Dalam hal ini adalah video F-16 yang sedang dicuci oleh sejumlah personel TNI Angkatan Udara Skadron Udara 16. Si pengunggah bingung, kok bisa-bisanya para pencuci pesawat jet tidak mengenakan pakaian khusus, bahkan cuma memakai selang air biasa dan spons biasa yang dipakai untuk mencuci mobil. Si pengunggah lalu membandingkan penanganan kebersihan jet tempur yang standar di negara barat. Apa iya sih seburuk itu kalau dicuci secara manual atau katakanlah tradisional begini? Ternyata salah loh. Saya tahu pertanyaannya pasti karena kemarin ada yang viral. Nah, ada yang viral pesawat F-16 dicuci dengan itu yang kita lakukan. Kita memang mencucinya ya kita naik di atasnya sayap, kita cuci, kita lap. Ya seperti itu. Dengan kita menyentuh langsung, kan ada yang bertanya tuh kemarin, kenapa kok tidak menggunakan alat? Beda Pak. Kita dengan menyentuh langsung, kita lap sendiri, kita gosok, itu kita akan tahu dia masalahnya di mana. Bukan berarti kita ngelap gini, ngelap-lap saja, tidak. Sambil kita lihat di situ ada nggak yang skin loose misalnya, kemudian nutnya loose, kemudian ini kok ada yang seperti ini, itu sambil kita bersihkan, itu sambil kita inspeksi, kita cek satu persatu, ada masalah enggak ya? Artinya dengan itu juga bikin bonding antara penumpang. Nah itu juga betul, anak-anak itu, anak buah saya kalau dia mau ada pesawat mau tes flight itu sama dia dilus-lus gitu ya. Baik-baik ya. Omong-omong soal bonding alias mempererat ikatan batin nih, ternyata isi video yang viral itu pernah diunggah loh oleh akun X Lembaga KRIS, Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, pada 22 Januari 2024. Hanya saja Lembaga KRIS mengunggah dalam bentuk foto bukan video di akun X tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Mahendra Prasetya, TV One mengabarkan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, mobil pickup dan sepeda motor tertabrak kereta di perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur pada hari Rabu malam. Satu korban tewas adalah seorang pelajar penumpang sepeda motor. Dan pemirsa, beginilah kondisi mobil pick-up dan sepeda motor yang terjepit lokomotif kereta barang di perlintasan kereta api Pondok Jati Matraman, Jakarta Timur, Rabu malam. 3 orang menjadi korban, 1 diantaranya tewas dan 2 luka berat, dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.
Kejadian ini pemirsa berawal saat kemacetan di perlintasan kereta api Pondok Jati, tiba-tiba palang pintu kereta turun dikarenakan ada kereta yang akan lewat. Namun ada mobil dan 2 motor yang terjebak di tengah perlintasan. Petugas palang pintu sempat mengibarkan bendera merah agar kereta berhenti, namun tidak berhasil dan terjadilah insiden tersebut. Kendaraan berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan mobil khusus. Pemirsa, mobil jenis City Car melakukan tabrak lari dan menabrak mobil sedan hingga terbalik di gerbang tol Becakayu, Jakarta Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Beginilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah mobil sedan terbalik akibat ditabrak mobil pelaku di gerbang tol Becakayu, Jakarta Sampurna, Kota Bekasi pada hari Rabu malam. Warga mencoba mengeluarkan dan mengamankan pengendara mobil dari amukan massa. Diduga pelaku bersama teman wanitanya melakukan mesum hingga ketahuan oleh security di kawasan Kota Bintang, Kalimalang, Bekasi. Mobil pelaku lalu kabur ke arah Galaksi dan dikejar massa. Mobil berhenti di depan tol Becakayu, Jakarta Sampurna setelah menabrak mobil sedan. Dari informasi yang dihimpun, saat melarikan diri, mobil pelaku juga sempat menabrak beberapa pengendara. Pemirsa, penemuan mayat seorang perempuan yang ditemukan terbungkus karung di Nagari Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar membuat geger masyarakat. Kita hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ribuan mahasiswa gabungan dari sejumlah kampus di Solo, Jawa Tengah menggelar aksi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi yang berlangsung di halaman gedung DPRD Solo nyaris ricuh saat mahasiswa ingin memaksa masuk gedung DPRD Solo Rabu sore. Mobil komando peserta demonstrasi Indonesia Gelap masuk ke halaman gedung DPRD Solo. Sementara ribuan mahasiswa dari berbagai elemen bersama kelompok masyarakat terus bergerak maju hingga berhadapan dengan petugas keamanan, polisi, dan TNI yang menutup akses pintu ruang dewan. Kericuhan nyaris pecah saat terjadi aksi saling dorong. Suasana semakin panas ketika dari arah mahasiswa ada yang melempar ke arah petugas keamanan. Beruntung kedua pihak bisa saling menahan. Para mahasiswa hanya meminta ketua DPRD Solo keluar menemui mereka. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran. Pemirsa, berbagai tuntutan disampaikan dalam aksi Indonesia Gelap yang beredar yang digelar berbagai elemen massa Jogja memanggil. Ratusan massa pemirsa telah memadati kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali untuk menggelar aksi Indonesia Gelap. Ratusan massa membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka. Berbagai tuntutan diantaranya agar pemerintah Prabowo Subianto memperhatikan pendidikan yang kini justru makin mahal, kemudian menuntut dihentikannya proyek strategis nasional, serta agar masyarakat lebih mendapatkan hak kesejahteraan. Aksi Jogja Memanggil akan dilakukan dengan long march di Jalan Malioboro hingga kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, 2 bocah ditemukan tewas di dalam kolam kubangan yang digenangi air sedalam 1 meter lebih di area kebun sawit. Ya, melihat anaknya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa, ibu korban langsung menangis histeris di lokasi kejadian. Diketahui kedua korban berinisial RA, laki-laki berumur 4 tahun, dan yang satunya lagi berinisial AR, perempuan berumur 3 tahun. Kedua bocah tersebut merupakan kakak beradik, anak dari pasangan Indro, Warsito, dan Lena, desa Kampung Baru. Sebelumnya diketahui sang ibu membawa kedua anaknya ke areal perkebunan sawit untuk mencari lidi dari pelepas sawit pada hari Selasa pagi.
Ketika tengah mencari lidi, kedua anak itu terpisah dari ibunya dan bermain di area perkebunan. Saat mencari di sekitar kebun dan melihat botol plastik mineral mainan yang dibawa anaknya berada di dalam kolam kubangan, langsung saja ibu korban menjerit dan meminta tolong kepada warga. Warga kemudian menemukan dan mengangkat dua bocah dari dalam kolam kubangan yang berlokasi di Afdeling 5 areal kebun sawit PTPN Janji Ratantup Rapat, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemirsa, jasad korban mutilasi di Jombang, Jawa Timur akhirnya diserahkan kepada keluarganya dan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Keluarga yang sangat terpukul berharap pelaku dihukum setimpal. Dan pemirsa, setelah diserahkan polisi kepada keluarga, korban mutilasi Agus Soleh, warga desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur langsung dimakamkan. Korban dimakamkan di pemakaman umum desa Jatirejo pada Rabu sore. Agus Soleh sebelumnya ditemukan tanpa kepala di saluran irigasi, sebuah desa di Jombang, Jawa Timur. Identitas Agus terungkap setelah polisi melacak adanya kemiripan identitas. Dan pemirsa, di rumah duka, kerabat dan rekan korban terus berdatangan untuk melayat. Mereka menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Agus Soleh. Kerabat dan teman-temannya tidak menyangka korban yang dikenal pendiam itu ditemukan tewas mengenaskan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandung tetapkan terduga pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kontrakan di Kampung Cilisung, Kulon, Kabupaten Bandung yang adalah kekasih korban sebagai tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya lantaran korban menolak menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 4 bulan. Korban dibunuh sadis oleh pelaku dengan 25 tusukan. Di lokasi pembunuhan, selain korban, polisi menemukan satu janin berusia 4 bulan. Selain menetapkan tersangka, polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan tersangka berupa satu buah pisau dapur, satu unit motor, dan baju korban. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati atau maksimal seumur hidup kurungan penjara. Ya, pemirsa, penemuan mayat seorang perempuan yang ditemukan terbungkus karung di Nagari, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar membuat geger masyarakat. Warga yang curiga dengan bungkusan besar di tepi jalan melaporkan peristiwa tersebut ke aparat setempat. Dalam rekaman video amatir, nampak sebuah bungkusan karung tergeletak di pinggir jalan. Setelah diamati, ternyata karung tersebut berisikan sesosok mayat perempuan. Pemirsa, warga yang berkumpul langsung melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tanah Datar serta pihak berwajib. Jasad wanita tersebut lalu dievakuasi ke RSUD Ali Hanifiyah di Batu Sangkar untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan awal ada bekas luka cekikan di leher korban. Jenazah korban saat ini masih berada di rumah sakit. Belum diketahui siapa identitas korban dan polisi masih menunggu laporan kehilangan dari pihak keluarga. Pemirsa, sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat disegel Kementerian Perdagangan dan Bareskrim Polri. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat disegel Kementerian Perdagangan dan Bareskrim Polri. SPBU yang sudah beroperasi dari tahun 2006 diduga mengurangi takaran pengisian bahan bakar dengan potensi kerugian masyarakat sebesar 1,4 miliar per tahun. Stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di Jalan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat disegel Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Bareskrim Polri.
Penyegelan dilakukan karena SPBU melakukan kecurangan dalam penjualan BBM. Kasus ini berawal dari aduan masyarakat terkait dugaan pemasangan alat tambahan pada mesin pompa ukur. Alat tambahan tersebut berupa papan rangkaian elektronik atau PCB yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran saat konsumen mengisi BBM. Proses penakaran pompa ukur diperkirakan berkurang sekitar 3% atau rata-rata sebanyak 600 ml per 20 liter pengisian. Jadi temuan ini berdasarkan aduan dari masyarakat yang kemudian ditindak Barreskrim oleh Polri dan kemudian dilakukan pendalaman bersama-sama dengan Kemendak dan pemerintah daerah. Jadi di SPBU ini ada 4 pompa bensinnya ya Pak ya. Ada 4 dispensernya, dipasang PCB ya kayak printed circuit board gitu ya, semacam rangkaian elektronik yang akan mengurangi ukuran takaran. Ya, jadi setiap 20 liter itu akan berkurang 600 ml atau rata-rata minus 3%. Pompa ukur tersebut diduga merugikan konsumen dengan potensi kerugian sekitar 1,4 miliar rupiah dalam setahun. Pelaku usaha SPBU tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Kustana, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Sudah 3 hari ini tumpahan oli mencemari perairan konservasi terumbu karang Bangsering Underwater yang ada di perairan Bangsering, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya tempat wisata laut Bangsering Underwater, tumpahan oli ini juga mengganggu tempat budidaya lobster ekspor yang ada di perairan Selat Bali. Tumpahan oli ini tampak menyebar di perairan Laut Bangsering yang masuk ke wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam video amatir yang direkam para pengelola pantai wisata Bangsering Underwater ini, tampak cairan hitam menempel di seluruh bagian bawah kapal-kapal yang biasanya digunakan wisatawan untuk menyeberang ke Pondok Apu yang ada di perairan Selat Bali. Tidak hanya itu, cairan oli pekat ini juga mencemari air laut yang masuk wilayah konservasi terumbu karang yang luasnya sekitar 15 hektar ini. Bahkan sejumlah wisatawan yang datang dan berenang di tempat wisata pantai andalan Kabupaten Banyuwangi ini sempat terkena tumpahan oli ini. Petugas dari tempat wisata ini langsung melakukan pembersihan dengan cara penyemprotan air agar cairan oli ini tidak berada di perairan laut itu. Tumpahan oli ini juga melekat pada jaring-jaring penangkaran ikan di rumah apung. Tempat sejumlah ikan seperti hiu, kerapu, dan juga ikan-ikan hias sengaja dibudidayakan untuk mempercantik objek wisata bahari tersebut. Lengket di tangan. Awalnya 3 hari yang lalu ada tumpahan oli, kurang tahu dari mana, kita juga nggak tahu. Yang jelas ini udah mengganggu konservasi kita. Karena kita merawat konservasi juga susah, nggak taunya ada limbah-limbah kayak gini. Jadi tumpahan oli itu sangat mengganggu sekali. Gitu ya? Iya. Ini kapan ini Pak? Tidak diketahui pasti dari mana sumber cairan hitam pekat tersebut. Namun yang pasti, di sekitaran perairan Bangsering tampak kapal-kapal besar yang melintas di Selat Bali, bahkan beberapa di antaranya sedang buang jangkar di tengah laut. Tidak hanya tempat wisata Bangsering Underwater, cairan oli ini juga mengganggu tempat budidaya lobster ekspor yang ada di perairan Bangsering juga. Akibatnya, sudah 3 hari ini pihaknya tidak bisa menurunkan bibit maupun memanen lobster karena air laut yang tercemar oli. Ya, kita nggak bisa turunin lobster dan nggak bisa angkat. Karena pada saat kita turunin lobster, itu pasti kena oli yang ada di permukaan laut itu. Begitu juga pada saat kita panen. Begitu kita naik, itu juga akan kena olinya dan itu sangat terpengaruh dengan kesehatannya lobster ini. Pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun instansi terkait untuk turun tangan terkait pencemaran oli di laut yang mengganggu perekonomian dan juga pariwisata Banyuwangi.
Selain itu, peristiwa pencemaran oli di laut ini merupakan kali kedua dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tentunya tumpahan oli ini mencemari perairan konservasi terumbu karang Bangsering Underwater. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi ini. Sudah bersama dengan kami di siang hari ini Bapak Ikhwan Arif, selaku pengelola zona konservasi terumbu karang Bangsering Underwater, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, Pak, ini mungkin bisa dijelaskan awalnya ini tumpahan oli tersebut dari mana Pak? Untuk awal tumpahan oli kita tidak tahu ya, yang kita tahu itu tahu di sekitar pantai kita di sekitaran Selat Bali itu banyak aliran-aliran oli utamanya di permukaan. Nah, setelah kita cek di bawah di dasar laut, coba kita selami, ternyata juga sangat banyak, dan ini tentunya membuat kita sangat kebingungan sebagai pengelola pariwisata karena banyak oli itu nyangkut di keramba jaring kita, di perahu, terus di terumbu karang, bahkan banyak wisatawan ketika sudah siap-siap untuk snorkeling dan diving, dan ketika mau nyebur atau mau menyelam ternyata banyak oli, akhirnya mereka langsung balik kanan, langsung pulang gitu. Pak Ikhwan, ini kan sudah masuk hari keempat proses pembersihan ini. Usaha apa saja Pak yang dilakukan dalam melakukan pembersihan ini selain menyemprotkan air ke lokasi tersebut Pak? Selain menyemprotkan air, ada beberapa cara yang kita lakukan ya. Yang paling utama kita ini lebih fokus kepada penyelamatan terumbu karang yang sudah kita tanam bertahun-tahun, di mana oli ini juga nyangkut di permukaan terumbu karang, di ujung-ujung terumbu karang, sehingga ini coba kita bersihkan dulu dengan menggunakan kain, terus ada yang menggunakan busa gitu. Ternyata efeknya juga tidak begitu bagus, karena oli ini berbeda dengan lumut atau berbeda dengan sedimen, baik dari tanah atau yang diakibatkan oleh banjir, yang dimana kita dalam merawat dan membersihkan terumbu karang dari sedimen-sedimen lumpur itu hanya dengan cara mengipas-ngipas sedikit itu sudah lepas lumpurnya. Tetapi berbeda dengan oli ini sangat melekat kuat di terumbu karang, sehingga kita memerlukan kain atau seperti busa itu untuk membersihkan gitu. Tetapi hasilnya saya lihat juga yang dilakukan oleh teman-teman tidak begitu maksimal gitu. Baik, jadi Pak, mungkin yang kita harapkan upaya pencegahan lah ya, atau mitigasi, di mana ini asalnya dari mana. Kalau mungkin dilihat dari foto citra satelit mungkin akan terlihat di mana oli ini keluar, sumbernya dari mana, arahnya juga dari mana, sehingga kita bisa mencoba untuk minimal mitigasi bagaimana ini tidak terulang kembali gitu. Karena kalau sudah terlanjur seperti ini, apalagi di laut, itu kan berbeda dengan di daratan ya. Kalau di daratan, di titik koordinat tertentu misalnya ada tumpahan minyak, maka dia hanya akan menyebar di daerah itu saja. Tetapi kalau di laut, di mana setiap jam, setiap hari arus laut itu selalu berubah-ubah, apalagi di Selat Bali ini sehari akan ada 3-4 gerakan arus yang berubah. Contoh kalau pagi ya, arus itu bergerak ke utara, terus agak siang sedikit bergerak ke selatan. Ini sangat mempengaruhi penyebaran dari limbah oli ini. Jadi ketika arus ke utara ya, limbah olinya juga ikut ke utara. Apapun yang ada di sana pasti akan terkena dampak, entah itu terumbu karang atau apapun. Begitu juga ketika arus berubah ke selatan, maka olinya juga akan ikut bergerak searah arus ke arah selatan. Baik, Pak Ikhwan, untuk dampak dari kunjungan wisatawan sendiri hingga saat ini seperti apa, Pak? Kalau untuk dampak secara langsung ya tidak mengurangi kunjungan, karena banyak wisatawan yang masih tidak mengetahui informasi ini gitu. Tetapi di mana mereka yang harusnya banyak melakukan aktivitas seperti snorkeling, diving, terus kemudian seperti anak-anak pelajar yang main air di tepi pantainya, itu hari ini sudah
sangat jarang kita lihat. Jadi banyak tamu tetap yang datang ke tempat kami tetapi tidak melakukan aktivitas. Tidak melakukan snorkeling, tidak melakukan diving, tidak melakukan aktivitas main-main di pinggir pantai. Karena kemarin ada satu rombongan dari anak TK di mana? Di Jember ya, dari kabupaten sebelah. Itu kaos olahraganya ketika mandi di main-main di air laut di pinggir. Kaos olahraganya langsung ketika naik langsung banyak olinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihwan telah terhubung bersama kami. Tentunya kita berharap semoga penyebab dari tumpahan oli ini bisa segera diketahui sehingga adanya mitigasi dan hal ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Ihwan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, sama-sama. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Diduga konsleting listrik dari salah satu ruangan para pasien dari ruangan perawatan isolasi balita dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mengala Tulang, Bawang, Lampung. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Beginilah suasana kebakaran terjadi pada Rabu petang di salah satu ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Manggala Tulang, Bawang, Lampung. Kobaran api yang berasal dari salah satu ruangan istirahat pegawai terlihat mengepulkan asap tebal dan cepat merambat ke area lainnya. Akibat kebakaran ini, sejumlah pegawai rumah sakit pun panik dengan memindahkan pasien yang rata-rata balita yang masih di dalam tabung inkubator. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian oleh tim pemadam dibantu dengan pegawai rumah sakit. Tadi tiba-tiba ada api. Nah, di sini kan ada tempat istirahat cleaning service. Nah, kemudian cleaning service tersebut berteriak kebakaran. Kalau untuk yang ruangan yang terbakar ini memang ruangan tidak terpakai. Ya, kemudian sebelahnya yang paling dekat ini ruang perinatologi. Nah, ruang perinatologi ini ada merawat 3 bayi. Tapi kondisi aman Bu ya? Aman, sudah dipindahkan ke ruang ICU semua. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, aktivitas rumah sakit sempat terganggu. Kini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, anak perempuan pendakwa Yusuf Mansur yaitu Wirda sedang menjadi sorotan di media sosial. Wirda dituduh telah melakukan penipuan terhadap 90.000 orang. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Wirda Mansur, anak Ustadz Yusuf Mansur, kembali terbelit kasus penipuan. Nah, kali ini pemirsa, Wirda berulah melalui komunitas bisnis milenial anti bokek atau MAB. Sebelum komunitas MAB, Wirda juga pernah terbelit kasus penipuan lain, yaitu token kripto AI Coin. Padahal saat itu, yaitu tahun 2022, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram untuk transaksi kripto. Tapi nyatanya, Wirda sebagai anak seorang ustadz, ini tetap terlibat transaksi kripto tersebut. Toh, begitu diluncurkan, harga token AI Coin langsung merosot hingga menyebabkan kerugian investor. Wirda pun dituduh menipu investor. Ada yang beranggapan peluncuran token tersebut hanya untuk cari keuntungan pribadi Wirda. Dan pemirsa, kasus lainnya adalah saham Paytrend yang melibatkan sang ayah ataupun Yusuf Mansur. Paytrend ini kemudian ditutup oleh otoritas jasa keuangan. Yusuf Mansur yang saat itu sempat mengamuk mendapatkan pembelaan dari Wirda yang menyebut saham Paytrend ini bernilai 4 triliun rupiah. Tapi klaim itu tidak bisa dibuktikan. Kasus penipuan lainnya adalah skincare pada tahun 2022. Para pembeli melaporkan tidak terima barang dari Wirda meski sudah bayar. Masih banyak lagi kasus tipu-tipu yang melibatkan pribadi Wirda. Sayang, saat kami mencoba mengonfirmasi pada Wirda Mansur untuk kasus dugaan penipuan milenial anti bokek, yang bersangkutan belum memberikan respon.
Nah, pemirsa, ini masih dengan kabar yang sama dari Wirda Mansur, di mana anak pendakwa Yusuf Mansur yaitu Wirda ini sedang menjadi sorotan di media sosial. Wirda dituduh telah melakukan penipuan terhadap 90.000 orang yang mengikuti komunitas yang ia buat. Lu nggak sih yang lagi viral-viral sekarang itu tentang impian lu itu? Wirda Mansur tengah menjadi perbincangan di media sosial X. Seorang warganet yang memiliki akun @basoikangerobak membuat surat terbuka untuk Wirda. Surat itu berisi tagihan dari salah satu anggota yang ikut dalam komunitas berbayar atau kelas online yang dibuat oleh Wirda Mansur. Diduga terdapat sebanyak 90.000 anggota dari kelas online yang dibuat oleh Wirda yang diberi nama Milenial Anti Bokeh. Setiap orang yang menjadi anggota dikenakan tarif sebesar 100 hingga 150.000 rupiah. Bisnis Milenial Anti Bokeh bergerak di bidang jual beli, di mana para anggotanya akan menjual berbagai jenis barang yang disediakan oleh Wirda dengan iming-iming modal kecil. Namun kemudian grup bisnis ini mendadak tidak aktif selama kurang lebih 2 tahun. Sementara anggota yang terdaftar tidak menerima kejelasan apapun. Lebih lanjut dalam unggahannya, @basoikangerobak juga menyindir Wirda Mansur yang kerap memamerkan momen dirinya pergi ke luar negeri namun sulit untuk membayar utang. Contohnya seperti Taif, Al-Ula, dan tempat lainnya walaupun pakai visa umroh. Karena visa umroh berlaku. @basoikangerobak juga membagikan tangkapan layar kesaksian sejumlah orang yang merasa menyesal telah menyisihkan uang karena mengira bisa menambah penghasilan, namun Wirda justru sulit untuk dihubungi. Megah sekali. Lantas, benarkah Wirda Mansur menelantarkan anggota komunitasnya dan meninggalkan banyak utang? Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dimanapun dan kapanpun. Kita harus selalu berhati-hati karena ini pemirsa, penipuan berkedok asmara atau love scamming kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Nigeria menjerat korban melalui rayuan manisnya di media sosial. Korban bahkan mentransfer uang lebih dari 300 juta rupiah. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berhasil mengungkap kasus love scamming atau penipuan berkedok asmara yang melibatkan warga negara asing asal Nigeria. Inilah pria berinisial VI, 27 tahun, warga negara Nigeria yang menjadi dalang penipuan online berkedok love scamming. Dengan modus menjalin hubungan romantis melalui media sosial, pelaku membujuk korban seolah-olah akan mengirimkan uang senilai $30.000 Amerika atau senilai hampir 500 juta rupiah dengan cara ditransfer ke rekening korban. Namun sebelum dana tersebut bisa diterima, korban justru diminta mentransfer sebesar 365 juta rupiah. Setelah ditransfer, pelaku yang berinisial VI tidak bisa dihubungi. Sadar bahwa dirinya ditipu, korban langsung melaporkan kasus ini ke Polresta Pekanbaru. Tim unit siber pun langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melacak 2 orang perempuan berinisial PI dan DA yang berada di Jakarta. Kedua wanita tersebut mengaku berperan sebagai admin dalam penipuan ini. Atas perintah VI, warga negara asing asal Nigeria yang saat itu berada di Gianyar, Bali. Tim Polresta Pekanbaru langsung berkoordinasi dengan Polres Gianyar dan berhasil menangkap VI pada 12 Februari 2025. Korban menghubungi orang atau diduga pelaku dengan melalui medsos yaitu Facebook dan mengiming-imingkan atau menjanjikan kepada korban apabila ingin berkenan untuk membantu pelaku mencairkan dananya dalam rekening bank yaitu sekitar $30.000 US dollar akan mendapat hasil untuk korban. Semua pastinya korban lebih kurang 400.
Polisi juga masih memburu seorang WNA lain yang diduga sebagai otak di balik jaringan love scamming ini. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Nah, setelah dia hubungin aku, Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda tentang perdagangan belasan wanita, di mana 2 orang perempuan ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena memperdagangkan belasan wanita yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi para korban untuk menjual diri menjadi pekerja seks komersial atau PSK dan dijanjikan mendapatkan sejumlah uang. Emak-emak salah satu tersangka perdagangan wanita berinisial SM tak berkutik saat anggota kepolisian Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendatangi kediamannya di sebuah apartemen di kawasan Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta. Dari pemeriksaan, polisi berhasil menangkap 1 wanita lainnya berinisial TR yang bertugas membantu menawarkan jasa para korban melalui media sosial kepada pria hidung pelang. Tersangka TR bahkan sampai tak kuasa menahan tangisnya saat menghadiri pengungkapan kasus ini, sebelum akhirnya ditenangkan para petugas. Dari pengakuan, kedua tersangka melakukan perdagangan sebanyak 15 orang wanita. Beberapa orang diantaranya masih berada di bawah umur, dengan 1 kali transaksi sebesar 2 juta rupiah. Dari hasil transaksi tersebut, para korban diiming-imingi mendapatkan tempat tinggal, uang makan, telepon genggam, serta jalan-jalan ke tempat wisata. Modus operandi tersangka ini, pelaku menawarkan dan mencarikan pelanggan untuk pelayanan seksual. Antar jemput korban ke tempat pelayanan seksual dengan modus pijat panggilan, serta menyamarkan pekerjaan para perempuan yang dipekerjakan sebagai pegawai warung makanan, kemudian mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Yang bersangkutan juga dari keterangan korban itu melakukan rekrutmen dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian menyita barang bukti sejumlah alat kontrasepsi, belasan telepon genggam, dan buku rekening. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral di media sosial video seorang wanita menangis meminta tolong kepada Presiden Prabowo karena menjadi korban penjualan orang di negara Cina. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Viral di media sosial video seorang wanita menangis meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto karena menjadi korban penjualan orang di negara Cina. Perempuan asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini menjadi korban perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin setelah diiming-imingi kesejahteraan keluarganya dijamin di kampung halamannya. Assalamualaikum, saya Sugi Purnamawati, saya dari Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Saya korban perdagangan orang bermodus pengantin pesanan. Curhatan Sugi Purnamawati berusia 32 tahun, perempuan asal Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu seketika viral di jagat maya. Apa yang dijanjikan tak sesuai dengan kenyataan. Menawarkan perkawinan dengan orang Cina dan menjanjikan keluarga saya akan dijamin setiap bulannya. Sugi Purnamawati menjadi korban perdagangan orang TPPO dengan modus pengantin pesanan asal negeri Cina. Di Sulawesi, Indonesia. Di negeri Cina, janji-janji sang pengantin pria mulai dari kesejahteraan dan kebutuhan keluarganya malah tak kunjung terrealisasi. Bahkan korban diperlakukan kurang baik oleh sang suami. Keluarga di rumah. Akhirnya korban Sugi membuat rekaman video meminta tolong kepada Presiden Prabowo agar dirinya bisa pulang dan lepas dari jerat sang suami. Setelah rekaman video tersebut viral, Sugi berhasil kembali ke tanah air pada hari Minggu dini hari.
Sebelumnya, Sugi melakukan nikah siri di Indonesia setelah diiming-imingi jika pengantin pria akan menjamin kesejahteraan keluarganya di Indramayu. DM di akun TikTok saya, akun TikTok yang bernama Sidel tuh nge-DM saya, terus nawarin nikah sama orang Cina. Awal-awalnya kayak gitu, terus pertama saya hai dulu, nanyain status, nanyain kerja di mana, tinggal di mana, orang mana, terus mau nggak katanya nikah sama orang Cina, terus nawarin udah punya rumah sendiri, udah punya gaji sendiri, terus keluarganya dijamin, semua keluarganya dijamin. Sementara itu, tim advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia menyatakan korban Sugi berangkat melalui agensi ilegal dari daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Yang berperan sebagai ya disebut agen lah, tapi bukan agen yang memiliki perusahaan yang resmi. Dia itu menginformasikan ke rekrut yang di daerah-daerah itu untuk merekrut calon-calon korban. Kalau agensinya sendiri dari mana sih Pak? Kalau yang nama Ondian itu dari Singkawang, Kalimantan. Sugi pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menangkap serta mengadili para sindikat pengantin pesanan. Hal tersebut bertujuan agar kasus serupa tidak kembali terjadi terhadap perempuan asal Indonesia. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sugi Purnamawati menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan asal negeri Cina. Untuk mengetahui seperti apa kasusnya, kita sudah terhubung langsung dengan Sugi Purnamawati. Selamat siang, Mbak Sugi. Selamat siang. Ya, Mbak Sugi, bisa diceritakan awal mula Mbak mengetahui bahwa Mbak ini sudah menjadi korban TPPO ini seperti apa? Karena saya udah ngerasa janggal ya. Saya diperlakukan di sana tidak sesuai apa yang kayak yang dijanjiin waktu di Indonesia. Terus secara menikah juga tidak layaknya kayak seorang suami dengan istri. Jadi saya di sana nggak pernah dikasih nafkah, nggak pernah dikasih uang, ditelantarkan, dibentak-bentak sama kalau misalkan dia mau melakukan hubungan suami istri selalu dipaksa gitu, nggak boleh nggak. Oke, baik. Mbak Sugi, ini kan kalau dilihat ya pelaku menggunakan modus pengantin pesanan asal Cina. Tapi Mbak Sugi, ini apa saja sebetulnya yang dijanjikan, Mbak? Ya, dijanjikan keluarga dijamin di Indonesia, terus boleh pulang ke Indonesia dan dibukakan usaha, boleh buka usaha di Indonesia, terus dijanjiin kalau misalkan nikah di Cina itu nanti emas gelang kalungnya nanti dikasih di sana, kayak gitu. Ternyata juga kedua orang tuanya itu punya tanam saham di salah satu perusahaan di Indonesia di Sulawesi. Itu mereka bilangnya seperti itu pas di Indonesia, omongan mereka itu semuanya manis. Iya, dan tapi pada kenyataannya pas sampai di Cina, omongan yang di Indonesia dan di Cina itu tidak ada, tidak sesuai seperti apa yang dibilang di Indonesia. Oke, Mbak Sugi, apa yang kemudian awalnya ini membuat Mbak Sugi percaya sama apa yang disampaikan oleh laki-laki ini? Padahal kan Mbak juga kalau dari cerita yang kami dapat baru pertama kali ya kenal dengan sosok laki-laki ini. Iya, ya karena ngeyakinin banget omongannya tuh, meyakinkan banget. Terus karena pada saat itu juga saya nggak pernah kepikiran bahwa bakal terjadi kayak gini. Sama sekali nggak ada kepikiran. Bahkan negara Cina pun saya juga tidak tahu dan tentang Cina pun saya nggak pernah cari tahu karena memang nggak ada sama sekali kepikiran hal kayak gini gitu. Oke.
Baik, Mbak. Tapi ini berapa lama Mbak tertahan di Cina? Sekitar mau 2 bulanan ya. Oh, cukup lama ya artinya. Oke, terus kembali ke Indonesia ini seperti apa, Mbak? Kembali ke Indonesia juga butuh perjuangan juga, karena kan di sana kan saya sama sekali tidak dikasih uang, sedangkan saya juga harus menyelamatkan diri saya, keluar dari rumah itu pun harus dengan biaya juga. Saya sebelumnya kan bertengkar kan, terus dia mengusir saya, terus habis itu dia meninggalkan rumah tanpa pamit, tanpa ngasih uang ataupun ngasih stok makanan di rumah. Pada saat itu di sana juga musim dingin 12 derajat, terus remote AC penghangat juga diumpetin sama dia. Otomatis kan saya udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa nggak aman. Akhirnya saya memutuskan gimana caranya hari itu juga saya bisa sampai ke Indonesia. Baik, Mbak Sugi, Akhirnya, Ya, mungkin silakan dilanjutkan sedikit. Karena saya pikir, karena saya pikir kalau saya tetap di sini, artinya ya saya membahayakan diri saya. Saya udah benar-benar ngerasa aman. Mungkin nggak tahu nanti bakal seperti apa. Baik, Mbak Sugi. Mungkin bisa. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menceritakan tadi ya mengalami pengalaman pahit di Cina, dan juga semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Sehat selalu untuk Mbak Sugi. Terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kita ke kabar lainnya, di mana hilang selama 3 hari sejak Minggu malam setelah jatuh ke jurang di puncak Gunung Manglayang, kawasan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Seorang pendaki berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Rabu petang kemarin. Pendaki tersebut ditemukan dalam kondisi hipotermia. Seorang pendaki atas nama Wendy, warga Ranca Ekek, Bandung, sempat dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Manglayang, kawasan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu malam lalu. Tidak ada kabar hingga Selasa dini hari. Rekan pendaki kemudian melaporkan hilangnya Wendy kepada tim Basarnas Kantor SAR Bandung untuk dilakukan pencarian. Tim SAR gabungan pun melakukan pencarian selama 2 hari dengan menyisir hingga lokasi puncak bayangan Gunung Manglayang, serta mendirikan posko di area hutan Gunung Manglayang. Tim SAR menemukan Wendy dalam keadaan lemas dan mengalami hipotermia saat ia tengah berjalan menuju posko pendakian. 2 hari kita melakukan penyapuan dengan metode hasty search atau pencarian cepat, belum membuahkan hasil. Namun di hari kedua atau tadi sore pukul 18.00, alhamdulillah survivor atas nama Wendy ini turun dengan sendirinya merapat di posko Basarnas atau posko tim SAR gabungan yang ada di pos pendakian Baru Berem. Kemudian kita juga menangani tindakan pertama adalah mengganti semua pakaian yang basah karena diperkirakan survivor ini mengalami hipotermia. Usai ditemukan, pendaki selamat tersebut pun langsung diberikan penanganan pertama untuk mengatasi hipotermia serta langsung dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cileunyi, Bandung. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setiaraf Sancani, TV One mengabarkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu viral sejumlah orang di Terminal Pasar Jumat yang sedang merekam pramugari bus antar kota antar provinsi. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, beberapa waktu lalu viral sejumlah orang di Terminal Pasar Jumat yang sedang merekam pramugari bus antar kota antar provinsi. Video itu membuat marah sebagian kalangan yang menganggap perbuatan merekam pramugari bus adalah bentuk pelecehan. Terlihat sejumlah pria yang mengelilingi sebuah bus PO kencana sambil merekam video menggunakan ponsel masing-masing. Rupa-rupanya dalam bus duduk seorang pramugari bus yang terlihat risih karena direkam begitu banyak pria, sementara pramugari tersebut sendirian. Video ini pun tersebar cepat di media sosial dan mengundang keprihatinan warganet.
Warganet menganggap para pria yang merekam video maupun memotret pramugari itu sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan. Pramugari tersebut memang terlihat cantik, namun bukan berarti hak privasinya boleh dilarang begitu saja. Seruan untuk perlindungan para pramugari bus pun menggema di beragam platform media sosial. Nah, Nadila, ini rasa-rasanya ya kalau kita melihat video yang tadi, kita sekarang tahu bahwa pramugari tidak hanya bekerja di pesawat maupun kereta jarak jauh dan kereta premium. Nah, ternyata ada juga kehadiran pramugari yang melayani penumpang bus-bus premium, terutama bus tipe sleeper yang akhir-akhir ini banyak digemari para pelanggan bus antar kota antar provinsi. Lalu seperti apa sih kerja pramugari di bus-bus antar kota antar provinsi premium? Kita simak laporan dari Yohanes Leonardo dan juga juru kamera Teddy Suhendi. Pemirsa, pernah terpikirkan nggak sih kalau bis-bis itu selalu identik dengan perjalanan yang suntuk dan juga membosankan? Ada tren menarik di mana pramugari dari bus antar kota antar provinsi ini ditemani dengan pramugari cantik. Dan saya kebetulan punya kesempatan menarik untuk menjajal bus yang di belakang saya ini yang mengarah ke Jawa Tengah. Seperti apa sih keseruan di dalam dan seperti apa cantiknya pramugari seperti yang viral di media sosial? Yuk, ikuti perjalanan kami. Bus-bus akap kini banyak yang sudah naik kelas. Tak lagi disambut kernet, penumpang bus akap premium bakal disambut pramugari dengan senyum ramah mereka. Di tengah perjalanan, mereka juga bakal melayani para penumpang dengan membagikan paket snack atau makanan gratis, serta menawarkan beragam menu makanan yang bisa dipilih penumpang saat bus berhenti di rest area nantinya. Penumpang yang belum terbiasa naik bus premium juga bisa bertanya-tanya pada pramugari bus tentang fasilitas dalam bus yang bisa digunakan selama perjalanan. Pemirsa, dengan kapasitas 40 kursi, bis ini akan mengantarkan para penumpang dari Jakarta hingga ke Jawa Tengah, tepatnya di Jepara dan juga berhenti di beberapa kota lain yang ada di Jawa Tengah. Dan saya kebetulan dapat kursi untuk tipe sleeper yang ada di lantai di bawah. Kurang lebih ukurannya ya cukup untuk saya yang posturnya 170 cm, kakinya nyaman, ada bantal, dan nanti akan dipandu dan dilayani oleh pramugari yang katanya cantik. Selamat sore. Oke, makasih ya Mbak. Pemirsa, saya bersama salah satu pramugari dari bus jarak jauh ini, di mana pramugari ini merupakan salah satu petugas yang melayani selama perjalanan ke kota tujuan. Nah, kita mau wawancara sebentar ya Mbak ya, dengan Mbak siapa? Mbak Ika. Oke. Mbak Ika, ini boleh diceritain dong ini seperti apa pelayanannya, lalu kemudian juga pengalaman Mbaknya kerja di sini gimana Mbak? Boleh. Yang pertama itu saya pegang. Yang pertama itu pelayanan kita itu harus memberikan snack, selimut, sama mineral kepada penumpang. Selain itu kita harus menanyakan tujuannya agar kita tahu waktu penurunan itu yang tempat itu di mana gitu. Jadi kalau penumpang ada yang kayak tujuannya beda, itu nanti kita bisa turunin di tempat yang lebih dekat gitu. Tapi pengalaman Mbak Ika sendiri selama kerja di sebagai pramugari bus itu seperti apa? Karena kan jalannya perjalanan sekali jalan bisa sampai 8-10 jam. Terus Mbak juga jadi perempuan di tengah mungkin penumpang yang didominasi laki-laki gitu. Itu gimana Mbak pengalamannya? Pengalamannya itu bagus, baik, dan enak juga soalnya kan kita kerja sambil jalan-jalan ya. Terus banyak sekali yang saya dapat dari sini, mulai dari kayak komplain penumpang kalau ada yang nggak enak gitu. Terus ada juga waktu kita diberikan hadiah kepada penumpang kalau pelayanan kita itu bagus gitu. Diberikan hadiahnya sama penumpangnya apa sama perusahaannya Mbak? Penumpangnya. Sama penumpangnya. Iya, kita sebagai pramugari itu selalu biasanya kalau pelayanannya kita bagus dikasih tip. Dikasih tip. Iya. Tapi
selama ini Mbak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Tadi kan pelayanan cukup banyak dan mungkin bis malam, ini kan kadang juga jalan malam, kadang jalan pagi gitu kan. Nah kalau misalnya, kalau untuk perjalanan panjang seperti itu, pernah digangguin nggak sih Mbak sama penumpang gitu, atau sama orang-orang terminal gitu? Kalau itu sih kita cuma kayak bercanda aja sih Mas gitu. Tapi nggak pernah sampai yang agak gimana gitu ya? Nggak pernah. Iya. Ika ya, makasih banyak ya Mbak Ika, selamat bekerja kembali. Nah, kira seperti yang Anda lihat sendiri, layar kaca Anda tadi merupakan salah satu pramugari yang melayani di salah satu bus jarak jauh dari Jakarta kemudian menuju ke Jawa Tengah, tepat dari kota Jepara. Seperti Anda lihat tadi saya diberikan selimut dan masih ada fasilitas bantal dan ada fasilitas lain yang ada di bus jarak jauh ini. Tertarik untuk mencoba? Silakan mencobanya. Ada beberapa pilihan di Jakarta hingga ke pilihan kota-kota di Jawa Tengah. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Ya, selain Nikita Mirzani, polisi juga menetapkan seorang berinisial IM sebagai tersangka kasus yang sama. Pemeriksaan Nikita Mirzani seharusnya dilakukan pada hari ini, tapi ditunda karena alasan keperluan pekerjaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjajalkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Korban juga merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar ke rekening Nikita Mirzani. Beberapa barang bukti juga telah disita, antara lain flash disk, tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti transfer, kwitansi pembayaran, hingga beberapa unit handphone. Penyidik akan mengirimkan surat pemanggilan kedua di minggu depan. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Nadila Saleh, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.